Teman-teman pernah perhatiin nggak kalau rumah makan Padang tuh kalau melayani orang betul-betul sungguh, karyawannya, waiternya betul-betul sepenuh hati, betul-betul cepat, seakan-akan mereka yang jualan. Nah, di sini kita akan bahas masih labor cost tapi lebih ke labor cost yang rumah makan Padang. Jadi dia di sini bagaimana kita melihat bagaimana pengelolaan pembayaran karyawan berdasarkan sistem mato atau rumah makan Padang. Jadi salah satu aspek yang menarik dari rumah makan Padang ini adalah penerapan sistem mato atau metode pengajian dengan pembagian keuntungan yang didasarkan pada kontribusi kerja individu. Jadi mato ini mungkin orang rumah makan Padang udah biasa sih, tapi kalau orang Padang juga nggak semuanya juga paham soal ini. Jadi mato atau mata artinya poin atau rasio sama kayak kita membahas mirpoa atau kita bahas tentang simple sirup kan ada tuh. Kalau mirpoa 3:2:1 dan kalau yang namanya simple sirup 1:1 artinya dengan takaran yang sama, airnya sama, kemudian gulanya sama. Jadi hampir sama ini modelnya. Jadi ini metode ini adalah salah satu di mana ada kesepakatan di awal atau perjanjian bersama antara pemilik usaha dengan karyawannya. Jadi di sini mereka bukan karyawan itu bukan sebagai yang namanya pekerja yang atau adalah biaya, tapi sebagai pemilik dan hasil dari revenue atau hasil dari profitnya itu akan dibagi sesuai dengan perjanjian di awal dengan karyawan dan pemilik usahanya. Jadi di sini modelnya adalah pembagiannya itu adalah 60% untuk operasional, artinya semua karyawannya akan dibagi 60%, kemudian 40% untuk pemilik modal. Dan penghitungannya itu bukan per bulan tapi per 100 hari. Baik, kita masuk ke income statementnya. Jadi kan tadi kita udah bahas nih bagaimana secara teorinya. Jadi kita masuk langsung secara penghitungannya. Di sini ada income statementnya itu atau biaya transaksinya itu. Jadi simulasinya ada sebuah restoran sederhana yang udah franchise nih. Dia penjualannya itu dalam 100 hari itu ada 220 juta. Kemudian pajaknya adalah 10%. Jadi 200 juta 2 miliar 200 juta 2 miliar 200 juta ini dikali 10%, dapatnya yang harus dikeluarkannya adalah 200 juta. Kemudian food cost-nya selama periode itu adalah 1 miliar. Jadi sisalah laba kotornya adalah 1 juta. Kemudian 1 juta karena restoran Padang kan identik dengan muslim dan mereka juga udah masukkan zakatnya. Jadi ketika sini udah keluar zakatnya ini di 2,5%. Jadi kalau dikali 2,5 dapatnya 25 juta. Nah, kemudian 1 miliarnya itu dikali 25 juta dapatnya 975 juta. Kemudian penyusutan, perbaikan, beli ini, beli itu, pecahan untuk operasional dikurangi 10%, jadi 97 juta 500. Jadi dapatlah laba bersih atau profit netnya itu 877 juta 500. Kemudian nah, ini kan franchise. Jadi tadi kan yang sebelumnya kita bahas tentang 60 untuk operasional, kemudian 40 ke pemilik usaha atau pemilik modal. Di sini karena dia franchise atau nasi sederhana, tentu kan ada biaya manajemen atau biaya brandnya. Brandnya itu jadi 131.625 hasil dari 15% dari 877 juta 500 ini. Ini untuk manajemen yang punya brand. Kemudian laba investor itu adalah 35% dari 87 juta ini tadi.
877. Dapatlah untuk pemilik modal adalah 307.125, dan laba karyawannya adalah 50%, yaitu 438.750. Nah, jadi 438.750 ini adalah untuk karyawan dibagi ke semuanya. Nah, sesuai komposisi Mato kan tadi Mato kan adalah rasio. Jadi rasionya itu adalah kepala itu ada di 6 Mato. Asisten koki 1 4 Mato, asisten koki 2 Mato, kemudian kasir kepala 5 Mato, kasir 3 Mato, pelayan 1 3,5 Mato, kemudian pelayan 2 3 Mato, pelayan 3 2,5 Mato, cuci piring 1 2,5 Mato, cuci piring 2 2,5 Mato, dan totalnya adalah 34 Mato keseluruhannya. Jadi ini berdasarkan kontribusinya. Jadi kontribusinya tentu yang masak adalah yang paling besar di sini, kayak eksekutif chef ini adalah 6 Mato. Kemudian asisten-asistennya 4, kemudian kasir juga hal yang berat jadi 5, kemudian pelayannya 3,4 atau 3, cuci piringnya. Jadi ini berdasarkan kontribusinya terhadap penjualan itu. Kemudian kita bahas di sini. Kita ada dapat 34 ini. Jadi 34 ini nanti dibagi 438. Jadi totalnya ini dibagi 438.750. Jadi jika dibagi 34 dapatnya 1 Mato itu adalah 12.904.412. Nah, inilah harga 1 Mato itu. 1 Mato ini jadi caranya adalah 12.904.412 ini dikali 6 Mato untuk kepala koki, kemudian asistennya dikali 4, asisten kokinya dikali 2. Misal di sini koki kepalanya 12.904.412 dikali 6 Mato, jadi kepala kokinya adalah 77 juta, kemudian asisten koki dikali 4 dapatnya 51 juta. Asisten koki 2 adalah 25 juta, dan seterusnya. Jadi di sini adalah modalnya. Jadi dari sinilah dapat keuntungannya. Jadi semakin mereka dapat penjualnya, tentu semakin banyak juga untung yang mereka dapatkan karena mereka menggunakan sistem Mato. Nah, di sini metode bagi hasil ini tentu ada keuntungannya, adalah si karyawan bersemangat karena dia menganggap penjualan ini berkontribusi kepada keuntungannya. Sedangkan kalau karyawan yang sistem konvensional itu atau seperti biasa, tentu berapapun jumlah penjualan tidak akan berpengaruh kepada gaji saya, kecuali memang ada sistem bonusnya. Dan yang jadi kendalanya adalah di sini adalah 100 hari tentu cukup lama ditunggu oleh si karyawannya itu. Sedangkan kita yang karyawan aja yang kita kerja di sini 1 bulan aja susah manage-nya. Jadi sebetulnya sistem Mato masih bisa diperbaiki lagi, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan sistem Mato juga mungkin karena ini untungnya dan ini sudah ada brand. Namun jika di sini penjualannya sedikit, kan kasihan karyawannya karena dia nggak dapat gaji yang mencukupi untuk keluarganya. Jadi juga di sini bisa juga kita modifikasi, bukan untuk yang lain ya, bukan di rumah makan. Kita bisa mengadopsi idenya, jadi kita bisa gajinya gaji kecil, tapi nanti sistem Matonya jadi kayak parsial gitu, setengah-setengah. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita memajukan perusahaan atau restoran kita maju bersama dan dapat untung bersama. Itu adalah konsep kekeluargaan atau gotong royong di sini. Jadi ada plusnya, ada minusnya. Tapi yang penting kita tahu bahwa ini juga salah satu yang bagus untuk kita pelajari. Jadi seperti ini income statement dan komposisi Mato. Demikian, terima kasih.